Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pemahaman kita terhadap doa-doa, zikir-zikir yang kita baca, yang kita ucapkan dalam ibadah, termasuk ketika dalam salat. Maka terakhir kita pelajari doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salam. Setelah innaka hamidum majid, salah satunya adalah Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ridha ba'dal qada'. Ikoleh as'aluka ridha ba'dal qada. Aku memohon, aku meminta kepadamu ya Allah dengan ilmumu yang menjangkau meliputi segala kegaiban, kudrah kuasamu atas segala makhluk. Aku memohon, aku meminta kepadamu ridha. Ar-ridha ba'dal qada. Keridhaan setelah qada, setelah ditetapkannya keputusan oleh Allah. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal mauti. Dan aku memohon kepadamu ya Allah bardal 'aishi, kehidupan yang menyenangkan ba'dal mauti, setelah mati. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan, kenikmatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu bertemu denganmu, fi ghairi dharra'a mudirrah, tanpa penderitaan yang membahayakan, wala fitnatin mudillah, dan fitnah yang menyesatkan. Allahumma ya Allah zayyinna bizinatil iman, hiasilah kami dengan hiasan keimanan, waja'alna, dan jadikanlah kami hudatan muhtadin, sebagai petunjuk jalan yang lurus yang memperoleh bimbingan darimu. Demikian kira-kira terjemahannya. Sekedar mengingatkan kepada kita kaji lampau. Pertama, salah satu tempat berdoa yang terbaik atau waktu berdoa yang terbaik, dan disebutkan itu adalah bila kita berdoa di tempat di waktu itu mustajab, dikabulkan oleh Allah, yakni di dalam salat. Perbanyaklah doa dalam salat, terutama ketika sujud dan sebelum salam setelah innaka hamidum majid. Ada sekian banyak doa-doa yang diajarkan sekaligus telah dibaca, dimohonkan oleh Nabi kepada kita, baik ketika sujud ataupun setelah innaka hamidum majid sebelum salam.
Di antaranya adalah yang kita baca sebentar. Ko pertemuan yang ketiga memahami doa nan tadi. Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li, dan seterusnya. Nah, kini kita masuk memohon kepada Allah ar-ridha ba'dal qada. Ridha. Sedikit kita kutip sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis nomor 2320. Dan hadis itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah 4021. Matannya atau isinya adalah sabda Rasulullah, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan dan ujian. Makin besar, makin berat cobaan dan ujian, maka balasannya makin besar. Wa innallaha idza ahabba qauman. Sesungguhnya Allah, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah mencobai, Allah menguji mereka. Faman radiya, siapa yang ridha dengan ujian cobaan itu, falahu ridha, maka dia juga berhak mendapat ridha Allah. Wa man sakhita, siapa yang murka, yang marah dengan cobaan dan ujian yang Allah berikan itu, falahu sukhtu, maka dia juga berhak mendapatkan kemurkaan daripada Allah. Nah, kaji kita kini kan begitu, ridha. Ridha ko umumnya mengarah kepada hal-hal yang apabila kita mengalami, kita tidak ingin itu terjadi. Kita tidak suka dan kita benci apabila terjadi sesuatu. Nah, ketika itulah dibutuhkan ridha. Pertemuan kita yang lalu mengingatkan ketika terjadi suatu musibah, suatu bala, suatu cobaan, suatu hal yang tidak menyenangkan, orang dibagi ampe, mudah-mudahan terkena. Ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridha, ada yang syukur. Ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai, yang tidak diinginkan, menimpa diri kita atau menimpa diri seorang, kondisinya sampai bisa marah, bisa sabar, bisa ridha, bisa syukur. Marah dibagi tiga: marah di hati, marah di lisan, marah di perbuatan. Di atas marah, sabar. Innamal ajru ala qadri sabar. Balasan itu, besar kecilnya balasan itu tergantung besar kecilnya kesabaran. Makin sabar, makin besar balasannya. Makin tidak ada kesabaran, makin tipis balasannya. Nah, nang kita minta di situ, ya Allah, aku memohon kepadamu ridha, menerima sesuatu yang telah diputuskan, yang telah ditetapkan, namanya qada. Menerima sesuatu yang telah diputuskan, yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan apa yang telah Allah tetapkan, yang Allah putuskan di alam sana, itu di alam azali, pasti berlaku, pasti terjadi. Kita tidak bisa mengelak.
Apabila itu terjadi menimpa kita, dan itu telah diputuskan, telah ditetapkan sebelum terjadinya, min qabli an nabraha, lalu kita terima, karena itulah ketetapan, karena itulah keputusan Allah. Kita terima dengan ridha, tidak kesal, tidak marah, tidak mengupat, tidak mengutuk, tidak mencela, tidak buruk sangka. Kita terima dengan senang dan ridha, karena kita yakin itu pasti yang terbaik. Itu yang kita minta, ridha. Karena tidak satu pun musibah, apapun musibah yang terjadi di bumi, termasuk pada diri kita, ma asaba min musibatin, tidak satu pun musibah yang menimpa, yang terjadi, termasuk pada diri kamu, melainkan itu sudah diputuskan, telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan oleh Allah. Lalu terjadi menimpa kita, kemudian kita yakin dan terjadi itulah sesuai dengan ketetapan Allah, dan kita yakin itu pasti baik, walaupun kita tidak suka, tapi kita yakin itu pasti baik. Itu yang kita minta, ridha. Nah, hadis tadi, apabila Allah mencintai suatu kaum, ahabba qauman, Allah ibtalahum, Allah mencobai, Allah menguji kaum itu dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum atau mencintai seseorang atau mencintai kita, kita diujinya dulu, diberinya bala, cobaan. Bisa sakit, bisa susah, bisa gagal, bisa mengalami kerugian, bisa dikhianati, bisa ditipu, dicurangi, bisa difitnah, bisa disingkirkan, dan segala macam. Sadarilah itu cobaan, itu ujian. Pertanda Allah mencintai. Lulus kita, berhasil mengatasinya, berhasil menghadapinya, berhasil melaluinya, cobaan dan ujian itu, maka peringkat kita, derajat kita, kedudukan kita tinggi di sisi Allah, balasannya pun besar. Siapa yang ridho menerima cobaan itu, tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak mengkutuk, tidak mencaci, tidak mencela, tidak mengupat, tidak membanding-banding, dan sikap-sikap yang menunjukkan ketidakredaan dan ketidaksukaan, kita terima, kita lalui, bahwa itulah ketetapan Allah. Falahu ridha, orang itu berhak mendapat ridha Allah, mendapat ridha Allah. Tapi siapa yang tidak suka ketika Allah coba, Allah ujinya, murkanya, kesalnya, marahnya, mengkutuk-kutuk, mencaci maki, mencelanya, falahu sukhtu, dia juga berhak mendapat murka Allah. Supaya kita jangan kena murka, jangan kena marah Allah ketika kita mengalami bala, cobaan dan ujian. Mintalah kepada Allah ridha itu. Ridha. As'aluka ridha ba'dal qada. Aku meminta, memohon kepadamu ya Allah keridhaan terhadap ketetapan keputusanmu yang telah engkau tetapkan. Caranya perkuat, permantap, perteguh, perkokoh keimanan. Karena dengan keimanan itu musibah-musibah menjadi ringan di kita. Wa minal yaqini ma tuhawinu alaina, ma tuhainu bihi alaina masaibad dunia. Anugerahkan kepada kami keimanan ya Allah,
itu keyakinan. Yang dengan keimanan dan keyakinan itu menjadi enteng, menjadi mudah, menjadi ringan bagi kami menghadapi berbagai macam musibah-musibah ujian hidup kau. Perlu kita garis bawahi yang namanya ujian, yang namanya cobaan hidup pasti ada. Bahkan hidup itu sendirilah cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, al mauta wal hayata liyabluwakum, untuk mencobai kamu. Berarti hidup dan mati cobaan. Bisakah kita menghindari pada cobaan? Tak? Bisakah anak sekolah menghindari pada ujian? Tak? Selagi dia anak sekolah dan selagi dia sekolah tetap ada ujian. Gunanya untuk menentukan peringkat. Layak tak dinaikkan tingkatnya? Atau tiba di siswa, apakah masih naik percobaan? Dulu kan ada namanya naik percobaan. Era tahun 70-an naik percobaan. Dicoba dulu. Kalau layak langsung, kalau tidak turun balik. Percobaan. Selagi seseorang sekolah, selaginya bersekolah, akan terus diuji. Ada PR, ada latihan, ada ulangan, ada ujian. Ujian itu adalah ujian semesteran, ada ujian naik kelas. Selagi dia sekolah, hidupku adalah sekolah. Bagi orang beriman, hidup ke sekolah. Dia hidup ke sekolah, maka dia akan terus mengalami ujian-ujian untuk menaikkan peringkatnya, derajatnya, statusnya, kedudukannya, posisi Allah. Di samping untuk pahapui dosa-dosanya, pahapui kesalahan-kesalahannya, untuk meringankan hisab. Hisab nanti di akhirat bisa menjadi ringan kalau kita ketika ditimpa musibah lagi sabar dan rida. Apa minta itu kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhayyinu alaina bihi masa'ibad dunya. Berikan kepada kami keyakinannya, keimanan, agar kami bisa mudah, enteng, ringan bagi kami menghadapi berbagai macam musibah-musibah sebagai cobaan itu. Kenapa? Karena dengan keimanan, keyakinanlah kita tahu bahwa itu semuanya lah digariskan, lah ditentukan, lah diputuskan. Contohnya begini. Wah, iko balinya mahal balinya tunggu kering. Kalau isinya ameh, tapi kalau ia putih ameh tidak mahal balinya. Lalu misalnya, lah digariskan, lah diputuskan, lah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum alam dicipta. Baso kita atau ambo cuma bisa memakai ko sampai beko sebelum salat isya atau setelah salat isya. Setelah salat isya tajatuh, pecah, dia teromos, pecah. Berarti harus kita yakini garisannya, ketetapannya, ketentuannya, keputusannya. Kita diizinkan memakai sampai sudah salat isya. Capek balian kesinan bisa kita terima. Oh, berarti lah sampai ajarnya mah. Oh, segitu mah kita diizinkan memakai. Capek balian. Penyebabnya macam-macam. Penyebabnya kita tergelici ya. Penyebabnya kita ngangak-ngangai tata ruang. Penyebabnya kita cayah. Jatuh.
Itu penyebab. Tagalincia, majara mancingalak cidangak, tataruang tampih. Atau paciknya kurang arik. Saja tu penyebab. Intinya wakatunya sampai sesudah selesai. Capek kita balian ke situ, kita bisa menerima. Penting keimanan bahwa apa yang telah terjadi itu telah digariskan. Kalau kita iman yakin, kita bisa ridha. Tidak bisa ridha kalau tidak beriman. Termasuk sakit, kehilangan, pokoknya lah. Nah, ya Allah, as'aluka ridha. Aku memohon keridhaan atau ridha. Ridha terhadap apa yang telah Engkau putuskan. Jangan sampai aku marah, kesal, buruk sangka, mengutuk, mencaci maki, protes. Ya Allah, as'aluka ridha. Baminta tu bamohon sambil mempemantap iman dan menambah ilmu tentang itu. Baru tiba ridha. Bila diminta salah satunya ketika dalam salat. Sekali-kali salat sunat agak panjang seketik. Sesudah inna kami di masjid panjang seketik jangan capek salam. Terkemudian juga inna kami di masjid Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fi ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqar wa as'aluka na'iman la yanfa wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka ridha ba'dal qada. Baminta, bamohon di samping kita berusaha menambah ilmu dan memperkuat iman. Karena kita tidak bisa lepas dari berbagai macam bala, cobaan, musibah, ujian. Tidak bisa lepas. Kecuali kita orang kafir. Kalau orang kafir tidak ada cobaan, orang kafir cuma siksa. Orang kafir, orang tidak beriman tidak ada yang mendapat ujian. Dia tidak ada dapat cobaan. Yang ada cuma siksa, peringatan. Selagi orang beriman pasti ada cobaan hidup. Asiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan manusia mengira dia akan dibiarkan mengaku-ngaku beriman padahal belum diuji. Pasti diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Orang sesuatu pun diuji. Tak bisa kita lapih daripada ujian. Karena kita nak sekolah dan kita sarang sekolah. Selama kita masih hidup pasti ada ujian. Fungsinya di samping untuk meninggikan derajat atau di mana posisi kita, jo untuk menghapus dosa-dosa. Dan itu merupakan balasan yang didahulukan di dunia. Sekaligus itu nanti namanya bisa mempermudah hisab kita. Perhitungan amal kita bisa jadi ringan, bisa hisaban yasira. Kalau kita ketika dapat musibah, lagi kita terima dengan ridha. Nah, itu as'aluka ridha ba'dal qada. Halo? Hei. Lagi kan? Lalu saya kan. Kalau kajinya paralu kita minta. Allah apabila suka cinta kepada seseorang, Allah cobanya. Bagaimana orang itu? Kalau nyolai ridha, Allah ridha. Kalau murka, Allah murka. Balasan itu sesuai dengan cobaan. Makin berat, makin hebat suatu cobaan, maka balasannya makin tinggi. Makin tinggilah
Lah do bahasa Minangnya tu. Makin tinggi manjat, makin tinggi tang kayu, makin kuat angin. Dia duduk, air duduk. Halo? Tak tahu. Kalau duduk sabana duduk lagi pak. Cuman kaji ni lah. Kaji ni kau nama kaji duduk. Harus berduduk-dudukan. Indak muah sambil-sambil. Indak muah sambil melawak. Indak muah sambil berpantun bagi mengaji ni. Sebab kaji memang kaji duduk. Kaji berpaham-paham. Bamu kami tu yo nyo rida, masalah rida. Ndak kaji politik. Ndak kaji suasana-suasani. Kaji baino-ino barano-ranuang manggu-anggu. Anan yang anggu-anggukan hidup ko dipenuhi dengan ujian. Dengan berbagai macam cobaan-cobaan namanya bala. Dengan adanya musibah-musibah, tidak bisa lepeh. Kita mohon kepada Allah agar kita ketika dicoba diuji bisa kita menghadapinya. Kalau balik mana doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada cobaan yang sangat berat, agar supaya aku bisa melewatinya, melaluinya dan menghadapinya. Jahdil bala atau judil bala. Cobaannya hampir-hampir tak tahu kita memikul. Doa. Tak boleh kita berdoa, ya Allah, mangkona balik cobaan tak tahu dia mau. Biarlah mati pada takiko. Itu nak itu mengupik Tuhan. Seakan-akan Allah itu tidak adil. Seakan-akan Allah itu tidak tahu bahawa kemampuan kita. Padahal la yukallifullahu nafsan illa usaha. Mengerti Allah. Allah itu kan alim tu. Alim. Sangat tahu Allah bara kadar kita, kemampuan kita. Allah tidak akan mendatangkan, tidak memberikan beban dan tidak memutuskan sesuatu di luar kemampuan awak. Kau nak zalim Allah. Allah Maha suci daripada zalim. Secobaan saja yang kita alami pasti bisa dan sesuai dengan kita. Kau nak berarti Allah zalim. Maha suci lah Allah daripada zalim. Dan Allah mengatakan, wa ma ana bizallamin lil abid. Saya tidak zalim kepada hamba. Tak zalim. Cuman taraso barek dawa. Taraso barek dawa. Seakan-akan awak surang memang mikua. Karena kita mencari orang di bawah. Cuba cari orang paling parah pada awak. Ringan awak. Kalau kita sakit, tingkat-tingkat, cari orang lumpuh. Itu caranya. Kalau kita berjalan payah, cari orang nak berkaki. Baru kita bersyukur. Tapi kalau kita bandiannya orang berlari-lari, kaki awak sakit, orang berlari, awak susah panjang. Kaki sakit. Sudahlah asam murid, itu asam lambuang loh. Asam durian loh, asam kepih loh. Asam kandih loh, banyak asam. Kita bandiannya orang pemain sepak bola dunia itu tak bisa kita berjalan. Bandiannya dengan orang yang sakit, rumah sakit. Dipotong kakinya. Atau kakinya ketik sebelah. Atau tumor atau kanker. Awak lain mah. Berjalan menengkak-nengkak. Ketika itu syukur awak. Jadi tak ada nambarik tu. Kalau kita lain memahaminya. Itu kajiwa. As'aluka ridha ba'dal qadha. Baminta di samping kita menukuk-nukuk kaji, menguat-nguatkan iman. Kalau kaji tidak betul kuat, tidak bisa. Ilmu itu ditambah. Setiap pagi kita minta, Allahumma zidni ilman nafi'a. Ada orang yang rajin meminta tu setiap pagi, tapi tidak mau mendengar kaji. Coba dengar saja. Allahumma zidna ilman nafi'a. Alih. Rizqan wasi'a. Wa amalan mutaqabbala. Alih.
Kita coba lihat. Allahumma zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Itu milah. Ilman nafi'a itu syirik taha yang jadikan doa pagi. Ya Allah, tambahi aku ilmu, dibaca. Cuman ketika orang mengaji, wak dah satu. Membaca indak, baraja indak, mendengar indak. Kan siwa-siwa seminta. Tak boleh jadi orang kampek. Tahu orang kampek. Kun aliman au muta'alliman au samian atau musta'min wala takun rabian. Pertama menjadi orang alim, orang berilmu. Kalau tidak, orang yang beraja ke orang alim, berguru. Kalau tidak, bau telingo buka lubang no. Duduk di mana orang alim aja. Namanya mustami'an. Tidak boleh jadi orang kampek. La takun rabian. Aduh, alim tidak, beraja tidak, mendengar tidak. Itu nah kampek. Tidak bisa. Psikolog kaji buat sama kali. As'aluka ridha wal qada. Masih ada katu kan? Di. Tambahlah kalau masih ada katu. Wa as'aluka bardal aishi ba'dal mauti. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, Engkau yang mengetahui segala kegaiban, ilmu mencakup segala yang gaib, dan kudrah kuasamu atas semua makhluk. Aku juga meminta kepadamu bardal aishi, kehidupan yang menyenangkan setelah kematian. Bardal aishi ba'dal mauti. Awak jika mati wak sebentar kau bantu no anu lai, tapi pasti mati kan. Kok mati gitu ndak tahu ada, entah bahagia, entah sengsara, entah nikmat, entah azab, entah di mana ditempatkan, entah dengan siapa dikelompokkan, tidak tahu. Takkan tuang gini, mati pasti. Dibantu dengan doa dalam salat jenazah. Akrim nuzulahu. Ya Allah, muliakan sesuatu yang akan Engkau berikan kepadanya, sesuatu yang Engkau akan suguhkan kepadanya. Bantu doa. Cuma penentunya wajib. Kau dapat meminta kita ada kehidupan yang menyenangkan setelah mati. Dan mati itu bagi orang mukmin ada istirahat. Apabila orang mukmin mati, orang itu namanya mustarih. Kematian bagi seorang mukmin istirahat. Orang yang mukminnya mati namanya mustarih, orang yang istirahat. Bahkan ketika hampir-hampir mati, turun malaikat magi kabar, farauhun wa raihan wa jannatu naim. Ruh, rahah, istirahatlah. Istirahat daripada kelelahan dunia, kepenatan dunia, huru hara dunia, kusuk masai dunia. Karena hidup itu bagi orang mukmin bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk berkarya, beramal, beraktivitas, bekerja, melelahkan, meletihkan berbagai macam hal yang dikerjakan di dunia. Mati itulah istirahatnya. Jadi istirahat bagi orang mukmin mati. Dan kita minta kematian itu istirahat di kita. Bardal aishi. Aish kan kehidupan. Barda kesejukan. Jadi minta bardal aishi, meminta kepada Allah menyenangkan setelah mati. Matinya sakit, tapi setelah mati doanya wa tawaffana ma'al abrar.
Ya Allah, wafatkanlah kami dan kelompokkan kami nanti bersama orang-orang yang abrar. Orang yang memperturutkan kesenangan duniawi dan selalu menghabiskan waktunya untuk kehidupan, untuk kenyamanan duniawi. Pasti lalai. Pasti terluput baginya untuk mencari kehidupan yang menyenangkan di alam setelah kehidupan dunia. Jangan sampai kita setelah mati termasuk orang yang bilang ya hasratana, atau orang yang mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, wahai sekiranya aku dulu di dunia, aku ada mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupanku sekarang. Bekal terbaik untuk mati takwa. Berbekallah. Lebih-lebih orang yang umurnya cik masuk cik keluar saya ngok tinggal. Halo? Umurnya tinggal cik masuk cik keluar. Kacang bui. Kacang bui. Awak ko hitung-hitung kaji entah berapa tahun ni tinggal aku. Jangan di sisa-sisa umur aku sisa-sisa umur ko kan panen tu ko. Ko panen tu ko. Panen tu itu adalah ujung. Innamal a'malu bil khawatib. Amalan-amalan kau ditentukan oleh penutup. Penutup. Innamal a'malu bil khawatib. Itu makanya kita minta penutupnya baik. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Berarti kita mohon kepada Allah di ujung-ujung kuah, dakik-dakik kapinis kuah. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai, yang lengah, yang abai, yang masih disibukkan dengan tetek bengik dunia. Abu bukan orang anti politik, tapi orang yang tua-tua umur 70 katih kau anti lah politik ke jilai. Umur 75, tapi asyik dia bicara masalah Jakarta. Tak urusan awak. Urusan awak kemati lah. Bukan nanti tak, bukan tak mau satu tak, tapi Allah tu. Sarahlah ke orang lah. Sibuk membahas ekonomi dunia tahun sekian. Anggap tinggal sepala cuian tinggal. Ikut umur panen tu. Kau nak diajarin kita doa. Doanya apa bagi orang depek tu? Allah baja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku umur yang akhir. Wa khaira amali khawatimah. Sebaik-baik amalku penutup. Wa khaira ayami yauma alqaka fi. Sebaik-baik hariku hari berjumpa denganmu. Syukur wak kini masih hidup. Sebab hidup itu adalah suatu nikmat besar yang bisa kita pakai untuk persiapan agar kita setelah mati menapik bardal aish. As'aluka bardal aish. Ya Allah, aku memohon kepadamu kehidupan yang menyenangkan setelah kematian. Bardal aish. Jangan di dunia kita senang, walaupun di dunia aku tidak pernah senang. Kecil orang-orang senang di dunia aku menjalang dapik. Lah dapik aku seso. Menjalang dapik, lah dapik seso. Kecil orang jo ado mangko seso. Ndak ado semua dicari, ado pas seso gitu. Rupono sanang ko menjalang. Banjang dapik. Malki dapik. Lah dapik ko ada masalah. Ada masalah. Nah, ada tidak masalah. Karena hidupku kumpulan masalah. Kalau ingin senang setelah mati. Kalau ingin istirahat setelah mati. Cuman berbekallah. Wa tazawwadu. Fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah.
sebaik-baik bekal takwa. Beramallah, amal saleh lah. Karena amal saleh itu nanti yang akan menjadi bekal yang paling-paling disesali oleh orang yang tidak sempat beramal saleh. Sehingga alasan orang mati untuk hidup balik untuk beramal saleh. Alasan orang mati ingin hidup balik untuk beramal saleh. Pertama, minta ditunda, diundur untuk dicabut nyawa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ketika nyawanya dicabut oleh malaikat, minta tunda, nyo ka bersedekah ka beramal saleh. Tidak bisa. Baru ketika itu nyo tahu bahwa amal saleh ku nampak guna. Setelah nyawa dicabut, dikatakan juga, irji'uni la'alli a'malu salihan. Wahai Tuhan, kembalikan aku dan perintahkan malaikatmu mengembalikan ruhku untuk hidup lagi, supaya aku bisa beramal saleh. Tiba di akhirat, Rabbana absarna farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami hidup supaya bisa beramal saleh. Tiba di neraka minta tolong, akhrijna na'mal salihan. Keluarkan kami di neraka, kembalikan kami hidup ke dunia supaya bisa beramal saleh. Jadi satu-satunya alasan orang minta hidup balik ke dunia untuk beramal saleh, tidak untuk jalan-jalan dah. Jalan-jalan mencari anak cucu, 3 hari pulang cari anak cucunya, atau gentayangan, atau penasaran, atau balas dendam rohnya. Enggak. Satu-satunya alasan untuk bisa beramal saleh. Berarti yang akan menyenangkan kita bekalnya amal saleh. Makanya bertakwalah. Orang bertakwa pasti berbekal, bekalnya amal saleh. Jadi kalau kita minta wa as'aluka bardal aishi, ya Allah, aku memohon kepadamu kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan setelah kematian. Maka tidak cukup hanya diminta, tapi juga harus berusaha. Alangkah malangnya nasib orang setiba di alam di seberang kematian, bekal tidak ada. Hanya bekal untuk hidup. Bekal yang cari untuk hidup itu lah dipakai orang. Kita ubek rumah cancak diuni orang, wah baik. Kita kembangkan usaha kita, bikulah berkembang, kita baik. Bukan tak boleh, tapi jangan lupa. Bukan tak boleh, tapi jangan lupa. Jangan lupa, nah untuk kita bawa, yuk kita nama usahawan. Jadi, indak ada orang nak dakwah, nak ada orang sama wak no. Ada, kita masih berkuampeh mempersiapkan nangka ditinggalkan. Bukan untuk nangka dibawa. Maka bailimulah, beramallah, supaya tahu kita mengerti kita gerangan yang dibawa. Kadang kita kok umumnya isi surau kini kah umumnya lah harus mengisi sumpi, baku ke bang ke tidiang, sumpi, kampia, tahu kampia? Lah itu kampia. Kampia ku di mana letaknya? Nah, kampia berkapi. Si kumpi. Itulah kerja kita malam hari ini, 2 doa. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Semoga kita dianugerahi Allah keridaan dan diridhai Allah kenyamanan setelah kematian. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.